Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Perihal pembunuhan orang Qibti itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertaubat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi akulah Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Omong kosong. Pandai sekali kalian membual. Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu. Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian. Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Wah, menakutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya,
Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sihirnya Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya tidak sedikit. Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kemudian ahli sihir dari berbagai penjuru negeri. Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar. Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Silakan kalian mulai dulu. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan takut melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman. Kedua, hendaknya mengutamakan perkataan yang baik dan bersikap lemah lembut saat berdakwah kepada orang lain. Namun, jika kita berada dalam keadaan terdesak, kita harus membela diri. Wallahu a'lam bishawab.